pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dengan keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar. Selamat datang kembali di channel Ana Yulianti. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran ketiga. Anak-anak, tentu kalian tidak asing lagi dengan benda ini. Benar, ini adalah pensil. Pensil sangat sering kalian gunakan dalam belajar. Untuk menulis, untuk menggambar, dan juga untuk mewarnai. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, ini dia ya anak-anak gambar grafit alami tersebut. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk membuat pensil berasal dari pohon. Benda-benda ini yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Baiklah anak-anak, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Langkah pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Langkah kedua, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Langkah ketiga, pensil dibentuk panjang dan tipis. Kemudian, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Sumber daya alam apa saja yang digunakan untuk membuat pensil? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ada gambar seorang tukang kayu yang sedang membuat perabot. Gambar kedua ada peternak sapi yang sedang memerah susu sapi. Gambar ketiga ada seorang penambang batu bara yang sedang mengambil batu bara. Gambar keempat ada seorang petani dan gambar kelima ada seorang nelayan.
Baiklah anak-anak, sekarang ayo perhatikan tabel berikut. Gambar pertama, pekerjaan tukang kayu. Barang yang dihasilkan, almari, meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda, kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tabel kedua, pekerjaan pemerah susu. Barang yang dihasilkan, susu. Bahan asal benda, hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Baiklah anak-anak, lanjutkan melihat tabel berikut ya. Sudah paham ya anak-anak? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.